Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hikmah ke-31. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidaklah ada dari satu nafas pun yang engkau mulai kecuali baginya ada ketentuan di dalam dirimu yang Allah berlakukan padamu. Nah, ini nyambung sama yang tadi tuh. Ini nyambung sama yang tadi. Jadi Ibnu Athaillah itu mengingatkan kepada kita bahwa takdir Allah itu berlaku kepada kita di dalam setiap hembusan nafas. Nah, manusia itu ada yang kesadaran kehidupannya itu dari bulan ke bulan. Kesadaran kehidupannya itu. Jadi hitungan perubahan hidupnya itu per bulan. Ya, bulan ini saya punya tabungan segini. Bulan depan saya punya tabungan segini. Jadi kehidupannya itu dia kadar dengan perubahan setiap bulan. Ada yang lebih pendek lagi, 1 minggu sekali. Biasanya tergantung bayaran. Biasanya tergantung bayaran. Kalau di Amerika itu bayaran per minggu. Weekly itu. Ya, weekly. Makanya kalau kita lihat pemain sepak bola gaji mingguan. Karena memang bayarnya weekly mereka itu. Nah, jadi manajemen keuangannya bisa lebih ngaturnya bagus. Ya, kalau ya kan kalau mingguan. Itu tuh karena bulanan terlalu lama. Manajemen keuangannya. Mereka weekly. Jadi uangnya lebih cepat berputar. Ya, muternya uang lebih cepat. Makanya kayak budaya piknik, budaya makan di luar itu di sana tuh jarang kita ngeliat restoran sepi, itu jarang. Ya, karena mereka weekly. Ya kalau daily juga nggak enak juga ya, nggak bisa nabung gitu. Nah jadi pikirannya itu kesadarannya per minggu, kesadarannya itu. Ada yang kesadaran kehidupannya itu per hari. Jadi tatkala hari sudah selesai, enak gitu ya. Nah, ini bulanan yang bulanan itu kita menghadapinya per bulan. Bayar listrik, bayar token, bayar motor, bayar mobil. Ini udah kebayar, enak. Jalan lagi, ini belum ada nih. Nanti sebulan lagi stres lagi dia. Ya itu itu udah monthly itu. Kesadaran kehidupannya itu per bulan. Ada yang kesadaran kehidupannya itu per hari. Tatkala dia mau tidur, dia merasa selesai hari ini, tidur. Besok bangun jedut istirahat pusing lagi gitu menghadapi itu. Iya daily. Ibnu Athaillah begini, kalau kamu sadar takdir Allah berlaku padamu itu di dalam setiap hembusan nafasmu, bukan sebagaimana engkau sangka begitu. Ya, bukan sebagaimana engkau sangka. Nah, jadi dalam pengertian apa? Begini. Seorang manusia itu nanti dilihat kadar ketakwaan ibadah hatinya itu dari kesadaran kepada Allah. Ya, makin kita sering ingat, maka itulah kita makin sering takwa. Jadi ada orang nih, dia suka maksiat. Maksiat itu sering, maksiatnya itu. Saya tuh sering minum. Coba bisa nggak kamu nahan minum sebulan sekali? Nahan minum 1 bulan. Jangan minum, jangan mabok. Bisa nggak? Nggak bisa kan? 1 minggu gimana? Nggak bisa. 1 hari? Nggak bisa. 1 jam? Bisa. Ya udah, kamu tahan minum per jam. Minum khamar, mabok
Sejam sekarang jangan mabok, jam nanti lagi jangan mabok. Jadi jangan bikinnya sebulan. Kalau sebulan ya susah. Tapi kalau 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, bisa, itu lebih ringan. Jadi kesadaran akhirnya. Dalam kesadaran. Nah, seorang sufi itu dia dituntut untuk ingat kepada Allah di dalam setiap hembusan nafas. Dan hembusan nafas itu yang telah masuk dan telah keluar dari badan kita itu tidak akan bisa kembali lagi. Itu sudah terlewat. Jadi takdir ingat kepada Allah yang sudah terlewat itu tidak akan bisa terulang. Nah itu. Jadi dalam hikmah yang ke-31 ini diingatkannya di situ. Makanya di dalam syarahnya begini, ma min nafasin, apa nafas itu? Juz'un minal hawa yakhruju min batinil badan fi juz'in minaz zaman. Jadi itu adalah udara yang keluar dari dalam tubuh pada satu waktu. Nah itu nafas tuh. Yang keluarnya itu. Yang keluarnya. Wal makna anna kullan nafasin min anfasika tubdihi ay tuzhiruhu bi qudratillahi ta'ala la tubdihi illa walahu ta'ala fika qadarun ay amrun muqaddarun alaika min ta'atin au maksiatin au ni'matin au baliyatin. Nah, kalau bahasanya Ibnu Athaillah seperti ini. Ya, semua yang datang kepadamu baik itu taat, kenikmatan, maksiat, kemudian cobaan. Itu adanya di dalam setiap hembusan nafas. Ya. Misalkan nih, kapan kita ingat waktunya bayar cicil motor misalkan? Tanggal 26, soalnya tanggal 30 harus ada duit. Ini selama 4 hari ini, dia berapa nafas keluar yang mana keluarnya nafas itu dalam keadaan stres bayar cicilan motor. Nah ini tadi kalau udah selesai, berarti nafas setelah bayar, setelah transfer, ini nafasnya udah nafas lega. Yang sebelumnya itu nafas bengek tuh ya, enggak. Jadi enggak enak. Bengek. Jadi kita itu kalau banyak pikiran suka menghela nafas besar gitu ya. Kita sebetulnya nunggu nafas nikmat sebetulnya. Ya nanti karek kayak gitu ya. Ini urusan baru aja selesai. Karek gek cek orang tuh. Nah, baru aja transfer cicilan motor, telepon anak, Pak, seragam pramuka hilang. Ini baru tiga nafas ini. Baru 3 nafas keluar enak, datang lagi. Agak pegel ya, Pak. Nyakeh aja tuh. Ini kehidupan. Ya. Ini di setiap nafas yang kita keluarkan itu ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti dihitung. Kemudian yumdihi ay yubrizuhu bi qudratihi fi dzalika nafas. Fa kullu nafasin yabdu minka zarfun liqadarin min aqdaril haqqi. Maka setiap nafas yang keluar dari dirimu itu adalah tempat bagi takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yanfudhu fika kainan makana. Yang itu pasti akan terjadi bagaimanapun keadaanmu gitu. Tidak akan sampai terlepas. Fayam bagilakal adabu ma'ahu wa muraqabatuhu fi kulli nafasin min anfasika. Maka kalau kita mau muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus muraqabah di dalam setiap nafas. Jadi gini. Kita mendapat kenikmatan. Ya. Kenikmatan itu kita itu suka kufur nikmat. Misalkan ya kenikmatan saya itu kalau dikasih makanan yang saya senang. Nah, itu kenikmatan yang paling nikmat itu. Ini makanan, senang nih. Kita kan senang ya. Ada apa? Wah, makan nih. Kemarin kan saya agak bercanda sama jamaah itu. Kayak gini, kalau saya makannya itu rewel, kamu tuh jangan protes. Kenapa? Saya mah dipakai mikir. Ini harus ada nutrisi. Kan kasihan kalau misalkan tukang mantik di sininya ranginang semua.
Ya makanya cimo apa apa itu tuh cibai. Kasihan gitu ya. Nah itu. Jadi paling senang itu kalau udah dapat apa makanan yang paling senang. Itu hati itu wah gitu loh. Ya, jadi yang pikiran yang banyak, ya mikirin apa sih? Mikirin hujatan netizen. Pas dapat makanan itu senang. Cuman tatkala senangnya itu kalaupun ingat sama Allah, itu cuman waktu ngelihat makanannya aja. Padahal momen tatkala kita melihat makanan yang kita suka sampai kita selesai makan itu kebahagiaan semua. Yang mana setiap nafasnya itu kita farah, kita bahagia. Itu adalah takdir dari Allah. Bahagia, 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 bahagia gitu. Ya. Habis bakar kan cari rokok. Rokoknya ada, bahagia lagi tuh setiap hembusan. Ya. Makanya kalau merokok itu yang di dalam rokok itu ada apa tagline-nya ya. Merokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Itu bener wajib. Karena tiap ambil satu sedih. Ngurangi ini sabatan. Habis ya jadi mengurangi kebahagiaan saya satu persatu itu rokok itu. Merenggut kebahagiaan. Ala kulli halin, itu kan kebahagiaannya dalam setiap hembusan nafas. Kenapa bersyukur itu cuma sekali? Kenapa alhamdulillahnya itu cuma sekali? Padahal kebahagiaan itu kita rasakan di setiap nafas. Nah nanti kita dapat nih musibah, itu kan juga sama. Tiap ngareng haprat engap. Ya, biasanya kalau bahagia itu ya, kalau bahagia nafas itu cuma sampai sini biasanya. Ya pendek. Ya, tapi kayaknya tapi kalau lagi sedih itu dalam. Dari dalam. Itu dalam tuh. Ya, ngeluarnya enggak dalam. Hah? Makanya orang yang paling bahagia itu yang asma. Ya bengek. Ada bengek. Ada bengek. Masya Allah. Ala kulli halin. Jadi karena Sufyah itu orang yang paling menjaga adab, ya, paling menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya itu kita menjaga adab di setiap nafas. Di setiap nafas. Ya, geus hese deui wae pan. Salikan thariqan ila Allah Subhanahu wa taala. Sebagai thariq sebagai jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'na qaulihim at-turuqu ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq. Nah, jadi begini nanti nih, kalau kita mau makom ringan aja ya, makom ringan. Tahu nggak kita tuh detak jantung itu sehari berapa kali? Semenit aja lebih dari 60. Iya, 100.000. 100.000 sehari. Itu 100.000 detak. Ya, cari faktanya di Wikipedia. Kaget kan gitu ya? 100.000 detak jantung. Biasanya itu 10 tahun kehidupan itu katanya sih biasanya itu sekitar 3 miliar. Ya, 3 miliar apa? 3 miliar detak jantung setiap 10 tahun itu. Ya tinggal kalikan saja kalau misalkan 60 tahun itu berarti 18 miliar ya. Kurang lebih. Coba dihitung lah nanti. Cari faktanya itu. Nah, kalau pikirannya Ibnu Athaillah begini. Ini adalah jalan menuju Allah. Orang yang ingat sama Allahnya 100.000 dalam sehari beda sama yang 1.000. Ya, jadi kita itu dikasih waktu bisa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti derajat di sisi Allah bisa berbeda. Dilihat dari apa? Kadar kamu ingat dari setiap nafasmu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah itu hitungannya udah. Dzarrah. Ya. Makanya jalan menuju Allah itu kan kalau kita pikirannya begini. Salatnya sama, ilmunya sama, amalnya sama, berarti di akhirat sama. Itu terlalu pendek kalau gitu. Patokan prestasi di sisi Allah itu terlalu pendek. Ya. Ya kan kita kan suka lucu ya kerja kelompok gitu ya. Kita yang kerjanya gitu, orang lain yang dapat nilainya kan lucu kan. Ya kan lucu kan gitu ya. Lucu kan? Maksudnya kok sama? Berarti adil nggak tuh keadilannya? Kan nggak adil juga kan? Ya, saya tuh dulu pernah dipukulin sama orang seasrama.
Salah satu gara-garanya itu kalau disuruh kerja kelompok saya nggak mau. Enggak, kelompok sama saya nggak mau, nggak butuh kelompok, saya sendiri aja. Itu yang benci sama saya bukan gurunya, itu teman-teman. Belagu kan. Di Tenggelan itu asrama tuh. Itu. Oh, itu. Itu. Saya nggak senang kerja kelompok itu, nggak suka. Ya kenapa? Karena ya nilainya nggak bakalan sama begitu. Nilainya bakal sama. Padahal kerjanya nggak sama. Nggak adil. Ya, nggak adil itu, nggak suka. Nah, Allah itu nggak ada kerja kelompok. Nggak ada kerja kelompok itu, nggak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Meskipun nanti secara posisi di yaumil qiyamah kita bisa berkelompok. Ya, ada patokannya al-alim wal muta'allim fil jaza sawa. Yang ngaji sama yang ngajar sama yang belajar di dalam pahala sama ya. Jadi enaknya punya guru alim itu kayak gitu. Ya. Kitanya nggak terlalu alim tapi di akhirat bisa bareng sama orang-orang yang alim. Sederajat itu. Ya. Di dalam pahala ngajinya. Tapi di dalam sesuatu yang lain, nah ini hitungannya udah apa? Per nafas. Sudah per nafas. Nah makanya yang satu hari ini kita ada 100.000 kesempatan untuk lebih mendekat kepada Allah daripada hari kemarin. Yang 100.000 kesempatan ini kita mau pakai berapa? Yang makainya 1000 beda sama yang makainya 100. Yang makainya 100 sama yang beda sama yang makainya 10. Nah, kalau misalkan di dalam sholat nih, kalau hitungannya rokaat, ya sholat 4 rokaat, zuhur mah nggak ada yang lebih. Ya, berarti sholat kita sama sholat orang lain sama nggak? Sama. Kalau hitungannya apa? Rokaat. Tapi di dalam rokaat ini ada apa? Ada nafas. Ada nafas. Nah, makanya bedanya di antaranya itu ya sholatnya kita sama sholat Imam Syafi'i dan orang-orang soleh itu ya di situ. Sholatnya napasnya sederhana. Bukan. Bukan napasnya, ya ingetnya itu. Wah beres-beres macam apa? Nah, itu selesai. Sekarang kita ngobrol hikmah ke-32 ya. La tataqarrab firaghal aghyar fa inna dzalika yuqti'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Janganlah engkau menanti. Janganlah engkau, bukan menanti, apa ekspektasi itu? Mengharapnya. Janganlah engkau mengharapkan selesainya urusan. Janganlah engkau mengharapkan selesainya urusan. Karena hal itu akan memutuskanmu dari muraqabahnya, dari muraqabah atau mendekatkan diri, dari adanya mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ketentuan Allah padamu, di dalamnya. Paham gak nih? Gak paham? Begini ya, secara umumnya dulu. Jadi kolbu yang sehat itu yang seperti apa? Menurut hikam nih kira-kiranya. Kolbu yang sehat itu. Qur'an. Kolbu yang selalu ingat Allah. Itu adalah kolbu yang sehat. Kolbu yang sakit, yang tidak ingat Allah. Kolbu yang mati. Orang kolbu yang mati, yang tidak ada Allah, yang tidak ada Allah. Itu kolbu yang mati. Kita ini kan bersyukur ya. Jadi
kalau datang waktu sholat, kan suka ada keinginan untuk sholat. Keinginan untuk tahajud ada nggak ya? Ada. Untuk duha? Ada. Untuk sholat tahajud 1000 rakaat ada nggak keinginan tuh? Nggak pernah ada. Quran nggak pernah ada. Quran. Inilah coba orang udah berbeda nih. Jangankan di dalam perbuatan, di dalam keinginan pun udah beda. Jika keinginan nggak ada, secara adatan mustahil di dalam kenyataan ada. Lawang keinginan ada aja kadang seringnya mah enggak. Iya kan, udah mau sholat tahajud, disetel weker 2:30, weker orang nama perem disenus deui kan. senus lagi, ya. Terus 2:30 senusnya terus, ya 5 menit deui. Tuh. Itu padahal cita-citanya mah ada. Tapi alhamdulillah cita-cita ada. Orang itu tidak semua dikasih cita-cita. Kayak kita nggak dikasih keinginan untuk sholat semalam 1000 rakaat. Nggak ada. Sampai mati pun nggak bakalan ngerjain tuh. Kenapa? Keinginannya pun tidak ada. Ya. Ini kalau di jamaah itu. Misalkan hari malam Selasa misalkan, itu pasti ada keinginan, ada ngaji, pasti ada gitu. Ya. Itu pun nggak semua dilaksanain. Ya kalau yang beruntung berangkat, yang nggak beruntung diam nggak berangkat. Nah orang-orang itu jangankan berangkatnya, maunya lo nggak ada, keinginannya pun tidak ada. Nah itu kan wasilah, ya wasilah. Jadi kepada Allah itu banyak sekali bukan hijab ya tahapannya itu. Misalkan nih kita mau sholat, apakah kita mau sholat itu kita mau kepada Allah? Mau kepada Allah atau mau ke surga? Ayo. itu mau kepada Allah atau mau ke surga? Nah, sekarang begini. Kita yang sehari-hari di rumah misalkan ya, mau beres-beres rumah. Ada mau beres-beres rumah? Ada. Itu mau ke Allah atau bukan? Disuruh mama. Nah itu makanya. Jadi ini kan sesuatu kita itu tidak, yang namanya manusia dia bergerak. Dan yang menggerakkan dia apa? Keinginannya. Dan keinginan ini nanti ada dasarnya, ada landasannya. Apakah semua orang yang ingin sholat itu ingin ke Allah? Enggak. Apakah semua orang yang dagang, yang usaha itu semuanya ingin duit? Iya. Nah itu sebetulnya enggak juga. Karena masalahnya itu bukan di sini, tapi di bawahnya ini. Landasan utamanya itu. Kan? Kenapa kamu ke dapur pengen beres-beres? Kenapa kamu pengen beres-beres? Kata mama tuh udah beda. Udah beda. Ya. Jadi landasannya itu kan, karena jika ini tidak ada, maka itu tidak akan ada. Jadi di balik motif ada motif. Saya tadi baru dengar ada sepak bola namanya Sadio Mane. Sadio Mane ya. Dia itu umurnya baru 31 tahun, tapi udah di Arab. Padahal di Eropa masih kepake. Ini 33 lah umurnya. Karena bayarnya lebih mahal di Arab itu. Nah itu kan kalau pesepak bola kayak gitu, itu suka dibully mata duitan. Lo kok masih seger, orang masih bagus, mainnya udah pindah ke negara Arab. Dia bilang bodo amat. Kenapa? Karena saya butuh duit. Dia bilang gitu. Karena saya butuh duit. Kenapa kamu butuh duit? Karena saya di kampung saya bikin rumah sakit, bikin pesantren, dia Islam. Dia Islam. Jadi dia nggak punya Bugatti, nggak. Yang penting rumah sakit Islam jalan. Iya, rumah sakit jalan. Saya ada 2.000 orang di bawah di bawah asuhan saya. Yang mana saya tuh harus ngasih uang sekian tiap orangnya itu. Rumah sakit dibikin, terus pembangkit listrik surya. Itu bikin dia itu. Jadi si kampungnya itu dibangun sama dia. Saya itu butuhnya duit. Mengbal itu bukan butuh banyak gol, bukan, butuh duit. Buat apa? Buat itu. Itu kan motif.
Sama kayak Cristiano Ronaldo. Dia juga sama juga di Arab juga kan, duitnya banyak juga. Bukan untuk itu. Jadi makanya banyak perkataan ulama. Banyak sekali ya perbuatan itu yang di luarnya dunia, tapi sebetulnya dia sedang berakhirat. Dan banyak juga perbuatan itu di luarnya itu akhirat, tapi dalamnya dunia. Sekarang tanya sama ustadz yang ngaji-ngaji, ustadz kemana? Ngaji tuh, itu kan ngaji. Bawahnya apa? Nah ini bawahnya apa? Iya kan? Kok kenapa mau ngaji? Amplop gede. Udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia itu kerja, bungkusnya ngaji. Yang ini ngaji, bungkusnya kerja. Jadi yang ini ibadah, bungkusnya kerja. Yang ini kerja dibungkus sama ibadah. Sudah beda. Paham gak nih? Jadi tanyakan di bawah itu. Di bawah itu tanyakan, Ustadz, kemana? Ngaji. Kenapa ngaji? Disuruh sama Allah. Ya. Pak Haji kemana? Kerja. Kenapa kerja? Disuruh sama Allah. Sama nggak itu? Sama. Bentuknya beda. Mana yang ke Allah itu? Dua-duanya. Pak Haji kemana? Dagang. Kenapa? Loba setoraneun. Ustadz ditanya, Ustadz kemana? Ngaji. Kenapa? Loba setoraneun. Sama. Sama. Paham kan nih? Boleh gak Ustadz kayak gitu? Boleh. 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 Ya cuman gak ada, akhirnya gak adaan itu. Akhirnya gak ada. Ya kan sama, ngajar ya. Ngajar itu nanti ada kata sebagian fuqaha itu profesi yang paling bagus itu mengajar agama ada. Jadi bisa juga jadi profesi. Cuman kalau kamu ngajar itu karena profesi, ya jangan punya sangkaan kamu anak soleh ke Allah gitu. Oh ini rezeki anak soleh. Oh Pak Ustadz soleh, malu, harusnya malu. Dan itu mah bukan karena rahmat, bukan karena sayang. Ini kita lihat nih, ada lembur ya, ada apa lemburnya apa sih tuh? Ada kampung, sholatnya salah, tauhidnya salah, ini salah, ininya salah. Kita ke sana, Pak Ustadz kemana? Mau ke pengajian. Kok kenapa? Kasihan orangnya nggak tahu tauhid, nggak tahu fikih, gitu. Bikin ngaji di situ, lillah nggak bukan itu? Lillah. Ya. Nah, Ustadz bet kampung eta, rana agak leulis. Tuh, ti soledad dari bae. Ya, iya kan. Jadi susah emang tiap-tiap langkah itu sulit. Ala kulli halin. Nah, sekarang begini. Kita itu suka punya sangkaan bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara-cara ideal. Dengan cara-cara ideal. Ideal mana sekarang kita mendekatkan diri kepada Allah ya? Dengan cara kita itu di pasar atau di kantor atau beres-beres rumah. Sama kita itu di atas sejadah, pegang tasbih Allah gitu. 3 jam setengah. Sangkaan kita ini mana lebih bagus? Tasbih. Yang dilihat orang mana yang lebih soleh? Yang itu. Itu orang lebih soleh. Quran dipegang-pegang aja. Udah gak bisa bacanya apa pegangnya. Quran dipegang aja. Gak bisa bacanya pegang. Ya tasbih dikongkrongkan gitu. Udah taruh dipakai. Itu kan sangkaan kita lebih bagus. Sehingga kita itu suka begini. Kalau disuruh ingat sama Allah, disuruh ibadah, kita suka marah. Ya, kamu tuh ibadah. Nih ya. Orang kayak saya riweuh kayak gini, banyak setoran, banyak tanggung jawab. Gimana bisa ibadah? Kita suka marah kayak gitu. Padahal ibadah yang paling utama itu apa? Menerima takdir Allah dan menjadikan itu sebagai jalan menuju Allah. Itu yang paling utama.
Coba sekarang saya tanya, mana yang lebih mulia, sahabat apa nabi? Nabi. Nabi lebih mulia. Mana ada sahabat mau jadi nabi? Ada nggak sahabat mau jadi nabi? Nggak ada. Kenapa? Karena sahabat tahu ibadah yang paling bagus itu menerima takdir sebagai sahabat. Paham? Ya. Itu sahabat Abu Bakar. Ya jadi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ya jadi sahabat Umar. Ya. Be yourself. Be yourself. Nah itu, nah makanya nih bahasanya hikam gimana? Janganlah engkau itu menanti-nanti, menunggu-nunggu, mengekspektasi, punya harapan untuk selesainya urusan-urusan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena itu akan memutuskanmu dari mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaanmu yang sekarang ini. Terima apa adanya. Quran dia terima apa adanya, tapi jadikan itu menuju Allah. Karena setiap takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah jalan menuju Allah. Sama kayak tadi, setiap nafas yang kita buang itu adalah takdir yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita sekarang nunggu selesainya urusan untuk taqarrub kepada Allah, itu mindset yang salah, begitu kira-kiranya. Ya. Nah, qala Asy-Syarqawi, la tataraqqab ayyuhal murid faraghal aghyar al-waridah ala qalbik wa huwa zulumatun tahdutsu fihi tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduri ma'ah. Nah, ulangi lagi tadi. Karena hati yang sehat itu hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Sedangkan kita tahu keadaan hati kita, apakah kita itu termasuk orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah? Kadang-kadang. Apakah kita termasuk orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah? Selalu. Kalau saya mah enggak. Ya, kalau saya mah enggak. Nah, itu selalu itu kan 24/7. Ya. Itu hati yang ghafil. Hati yang ghaflah. Ya, ghaflah itu kosong. Tidak ingat. Allah tidak hadir. Apa namanya? Nih, ya. Hadirnya Allah di dalam hati, awas. Hadirnya Allah di dalam hati ini bukan dengan sangkaan kita, tapi dengan kenyataan. Ya, bukan dengan sangkaan. Contoh misalkan nih. Kalau kita itu haus, kita maunya apa? Minum. Nah, itu lupa sama Allah. Itu Allah nggak ada dalam qalbu itu. Ya, Allah tidak ada di dalam qalbu. Kalau kita mau naik motor, kita nyari apa? Nyari kunci. Itu Allah nggak ada dalam qalbu. Itu Allah tidak ada di dalam qalbu. Orang yang Allah itu ada di dalam qalbu, itu nanti ada buktinya. Ada proof. Ada dalil. Ya, ada dalil. Dalilnya apa? Dalilnya itu dia tidak pernah lupa sedikit pun. Ini adna ya, yang paling bawah, yang saya paham. Dia tidak akan pernah lupa bahwa seluruh perkara itu bisa ada dan tiada hanya oleh Allah. Nah, kalau misalkan kita begini, nih, ini kan hubungannya per detik ya, per anfas, per nafas. Kita mau naik motor. Mau berangkat apa? Mau berangkat kerja. Berarti kan kita butuh sesuatu. Itu butuh sampai dari titik A ke titik B. Kita nyari apa? Nyari kunci. Itu satu, udah lupa tuh kita tuh. Udah lupa. Lupa sama siapa?
Sama Allah. Saat itu kalau sama Allah nggak diampuni, kita mati dalam keadaan itu, kita kafir. Karena saat itu kita sedang menuhankan motor. Karena saat itu dalam sangkaan kita, motor inilah yang bisa menyampaikan kita ke tempat yang kita butuh, ada di situ. Padahal yang bisa menyampaikan kita ke tempat itu siapa? Allah. Cuman itu diampuni sama Allah, karena itu ghaflah namanya. Tapi kalau itu sudah i'tiqad, dia kafir. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kan kalau hikam itu kan tauhid khos, dia bukan i'tiqad tapi ingat. Jadi kalau di Tijan atau di Syarah Muqaddimat itu nanti musuh terbesarnya musyrik. Kalau di sini itu musuh terbesarnya ghaflah. Tuh hikam tuh. Di hikam itu. Musuh terbesarnya apa? Ghaflah. Nah, wa huwa zulumatun tahdutsu fihi tahulu bainahu wa baina syuhudil maula. Setiap perkara yang hadir ke dalam hati yang menjadikan kamu tidak ingat kepada Allah, itu adalah aghyar. Itu adalah aghyar. Setiap perkara yang masuk ke dalam hatimu, yang itu menghalangimu di antara engkau dengan Allah, itu namanya aghyar, selain Allah. Fa inna dzalika yuqti'uka. Nah, menanti habisnya perkara ini untuk ingat kepada Allah, itu memutuskanmu an wujudil muraqabah lahu, dari adanya muraqabah kepada Allah. Jadi ingat tadi konsepnya. Muraqabah kepada Allah itu seberapa sering? Setiap nafas. Berarti satu hari itu kalau misalkan kita tadi hitunglah jantung, berarti ada 100.000 jarak ya. Ada 100.000 jarak. Misalkan nih Zaid sama Khalid. Zaid itu ingat sama Allahnya 50.000 kali. Khalid ingat sama Allahnya 25.000 kali. Berarti yang lebih dekat siapa? Zaid. Itu lebih dekat. Nah, kalau kita punya mindset, punya pikiran bahwa untuk sampai kepada Allah itu harus menyelesaikan dulu semua selain Allah, itu menjadikan kamu terputus dari Allah, begitu. Terputus. Paham? Ya gimana kita mau ke Allah kalau begitu? Ini akhwal nih, hati sedang sibuk dengan selain Allah. Kemudian tatkala kita diingatkan oleh hawatif ya, kamu atuh sing ingat sama Allah, terus kita bilang, nunggu urusan ini selesai. Berarti kan urusan ini akan berapa nafas kita ini habisnya ini? Gak tahu. Kapan kamu mau kembali sama Allah, menyelesaikan ini? Kamu mau selesai masalah ini dulu, mau selesai dulu perkara yang masuk ke dalam hati sampai kamu baru mau ingat sama Allah. Paham maksudnya? Sehingga jelas ini adalah keterputusan. Jelas akhirnya nafas yang kita ini menganggap itu adalah halangan kita kepada Allah, betul-betul jadi halangan. Padahal sebetulnya itu bukan halangan. Itu adalah tempat engkau mengingat Allah. Dengan kejadian itu engkau mengingat Allahnya. Bukan kamu selesai dulu dari urusan ini baru ingat Allah. Paham gak tuh? Paham ya? Nah, coba nih. Dengan nikmat bisa kita ingat Allah? Bisa. Dengan tadi itu, dengan masalah bisa ingat sama Allah? Bisa. Bisa. Kamu dikasih masalah itu untuk ingat sama Allah di dalam masalahmu. Kamu dikasih nikmat itu untuk ingat kepada Allah di dalam kenikmatanmu. Kalau kamu ingat sama Allahnya itu nunggu selesai
kenikmatan beres dulu, bentar nih masih nikmat nih. Bisa kan kayak gitu juga, bisa dibalik ya kan? Bisa dibalik. Ya. Saya ini kan lagi piknik, nggak enak dong piknik inget sama Allah. Lagi piknik makan sholat gak dikosor di jamak, ya kan? Masa lagi piknik inget sama Allah? Lah kita kan ke Bali itu kan mau lihat pantai, bukan mau ingin inget sama Allah. Nanti pulang dari Bali ya baru ngaji lagi, pulang dari Bali baru kita wirid lagi. Di Bali mau tuh happy dulu. Nah itu selama itu dia akan terputus dari Allah. Ya. Atau sama nunggu masalah selesai. Itu pun selama itu berarti dia terputus dari Allah. Nah, jadi kepada Allah itu imma di dalam nikmat yang diberikan oleh Allah padamu atau di dalam kesulitan. Nah, minal a'mali lati tatawassulu biha ilaihi fal matlubu minka al muwazabatu ala ma anta fihi wa muraqabatul maula fi dzalika wala tastaghil bima yuriduhu ala qalbika min zulmatin aw nurin. Jadi kalau kata siapa? Syekh Asy'arqawi, mudahnya begini, kamu itu harus istiqomah begitu. Ya, harus istiqomah. Jadi kalau misalkan sudah punya satu amalan yang kamu itu istiqomah di situ, ini mah makom relate aja sama kita gitu ya. Misalkan nih kita udah punya istiqomah apa? Zikir misalkan. Kamu dalam keadaan apapun zikir itu jangan ditinggalkan. Kita punya amalan istiqomah apa misalkan taklim ngaji, dalam keadaan apapun taklim kamu ini jangan ditinggalkan. Mau lagi sedih, mau lagi senang, mau lagi apapun pokoknya ini jangan ditinggalkan. Nah, itu makom relate-nya sama kita lah. Ya. Makom relate-nya. Min zulumatin aw nur. Baik kamu itu dalam keadaan senang hati, ya siapa yang senang hati cepat tidur. Siapa yang senang hati cepat tidur? Ini meskipun hati dalam keadaan senang gitu, ini istiqomah saja. Atau hati dalam keadaan penuh masalah gitu, masuk saja. Nah ini coba nanti kalau udah sampai kayak gini ya, kalau udah masuk di situ, kita bakal punya dunia sendiri. Akan punya dunia sendiri. Itu maksudnya kita akan punya taman surgawi kita sendiri. Kalau udah bisa istiqomah itu. Cobain aja. Misalkan apa nih? Mau apa? Mau baca Quran 1 juz. Kamu mau dalam masalah apapun, sehari baca Quran 1 juz. Mau dalam keadaan sibuk, mau dalam keadaan bahagia, pokoknya yang 1 juz ini sampai kamu mati jangan ditinggalin. Kamu ini bakal punya taman surgamu sendiri. Beda itu nanti. Jadi bahagiamu tatkala membaca Quran itu beda dengan bahagiamu tatkala lagi pikniknya. Dan tatkala kamu lagi sedih, kamu pun masuk taman surgamu itu. Paham maksudnya? Jadi akan ada keadaan yang mana keadaan itu sudah melepaskan kita dari masalah-masalah ini, baik itu senang atau sulit. Ya tapi itu butuh apa? Butuh proses, butuh usaha. Istiqomah. Walau qala fa inna dzalika yuqti'uka amma huwa muqimuka fihi lakana aula wa wajhu kaunihi qati'an anna nafsaka tasulu laka wa taqulu law kunta min ahli al-iradah lamma waradta hadhil aghyar wa lamma waradat hadhil aghyar wa alaika ma'a kathrati ibadatika fayastaghilu qalbaka bihadhil waswas wa bima sawal talakar ruju' amma anta qasidhu wa tarakal a'mala sholihata wa sababu hadhil aghyar ghaliban ma yaridu alaika min akdari dunya wa dzalika amrun la budda minhu. Berarti begini nih. Kenapa itu memutuskan? Nanti dirimu akan apa? Dirimu itu akan berkata, jika engkau itu termasuk ahlul iradah, maka masalah-masalah ini tidak akan datang kepadamu. Jadi suka kayak gini lah. Nih kalau kamu itu bener soleh, masa banyak masalah gitu. Ke dalam apa? Ke dalam hati itu ya. Saya ini sedekah udah, ya ngaji udah gitu. Hatam Quran tiap minggu. Tapi kok kenapa saya masih banyak masalah? Nah, itu namanya waswasah. Nah, si waswasah ini nanti akhirnya akan memutuskan amalanmu itu yang sudah istiqomah kamu lakukan. Ya,
Amal yang istiqomah itu akan terputus. Jadi karena kita itu tidak mendapati perubahan di dalam kehidupan kita setelah kita banyak amal. Setelah istiqomah. Jadi apa ya? Pemutusan istiqomah itu suka ada masukan ke dalam hati, kamu itu ibadahnya udah bagus, udah banyak, tapi kehidupanmu tidak ada perubahan. Udahlah cari aja perubahan-perubahan yang lain begitu. Ya daripada ngaji mah mending ngelamar kerja lah. Nanti bakal gitu tuh. Siapa? Si was-was teh. Si was-was bakal gitu. Ya padahal kan ngajinya juga cuma 1 juz ya, enggak sampai setengah jam, enggak sampai sejam kan? Ya. Ngajinya juga padahal mah, tapi jadi diputus semua begitu. Itu si was-was. Kerjaannya itu. Wa tarkil a'malis sholihah. Akhirnya dia akan meninggalkan amal soleh karena kewaswasannya itu. Wasababu hadhil aghyar. Nah, sebab aghyar ini masuk ke dalam hati umumnya itu adalah gara-gara urusan duniawiyah. Ya, padahal amrun labudda minhu, dan itu memang pasti akan seperti itu. Ya, jadi nanti akhirnya kalau misalkan gini, kita mungkin ya pernah punya amalan istiqomah mungkin, tapi istiqomahnya nggak lama ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan begitu ya. Apa anget-anget tai ayam. Ya, jadi kita punya amalan istiqomah. Coba kalau kita flashback misalkan, kita pernah punya amalan seperti itu, sekarang sudah putus. Tanyakan sama diri kita, gara-garanya kenapa itu bisa kayak gitu? Sok dalamun ayeunanya, tiap-tiap amalan gitu kita minta apa sama Allah langsung dikasih, bakal putus nggak? Udah mual itu. Ya. Kita baca Quran misalkan seminggu khatam. Satu Quran nih, seminggu 30 juz. Habis khatam seminggu kita mau Fortuner ada. Khatam seminggu punya komplek baru. Khatam seminggu lagi anak-anak soleh. Penyakit sembuh. Bakal nggak kita ninggalin tuh baca Quran khatam seminggu sekali? Nggak bakalan, soalnya kerasa kan. Disuruh bakal dirubah jadi tiap hari. Nah itu bakal lebih semangat. Kan masalahnya ibadah tuh istiqomah tuh di situ. Kita tidak merasakan efeknya sekarang begitu secara duniawi ya. Nah jadi kalau misalkan kita sampai punya kalau kita ini sampai punya amalan yang tadinya sudah pernah istiqomah dan sekarang terputus, itu gara-garanya apa? Hal duniawiyah ini gara-garanya. Nah itu kata Ibnu Athaillah, jangan sampai seperti itu, karena itu akan memutuskan. Jadi kalau bahasanya Imam Asy-Syarqawi gak muluk-muluk sih sebetulnya, ke amal aja ini mah. Ya kalau kita sudah punya amal dan amalan ini sudah sudah istiqomah, dan jangan sampai engkau memutus amalan istiqomah ini gara-gara sesuatu yang masuk ke dalam hatimu. Terus nanti bilang gini, udahlah nantilah kalau udah selesai ini masalah saya mau ngaji lagi. Sampai mati kamu gak bakalan ngaji lagi udah itu. Kalau mindsetnya dari awal sudah kayak gitu. Ya, ini dulu saya pernah nih punya murid. Dia bilang gini, Ustadz, saya ini sekarang mau usaha dulu. Ya, berapa lama? Saya bilang gitu. 3 bulan. Ya, sok. Sampai sekarang gak ngaji lagi. Itu bilangnya 3 bulan. Makanya kalau mau jangan 3 bulan. Aku mau. Jadi karena dia itu nggak tahu. Tatkala sudah lepas kayak gitu, itu akhirnya tambah berubah. Akhirnya itu tambah berubah lagi. Dia lebih jauh. Udah pokoknya ini jangan sampai ditinggalin. Emang kenapa kok usaha itu harus ninggalin ngaji? Mending di majelis sambil tidur, mending gitu. Iya, karena kalau udah ninggalin, kamu nggak bakal bisa masuk lagi. Susah lagi masuknya itu. Karena tatkala kita meninggalkan, waktunya tetap. Kita biasanya kalau di majelis kan 4 jam ya. Dari jam 7 sampai jam 11 misalkan. 4 jam ini kalau kita di majelis, mau tidur, mau bawa selimut, mau bawa bantal, tetap di majelis. Tetap. Tapi kalau ini udah lepas, waktunya tetap ada kan? Dipakai apa? Ya, nanti kenal orang baru, kenal karakter baru, ada pengaruh baru itu. Kalah aman Pak aja. Langsung ketebak ya. Ayo tuh, ya karakter baru, resep baru, circle baru. Gitu, berubah udah selesai.
Ya, makanya perkara yang sudah istiqomah ini jangan jangan ditinggalkan. Baik itu sholat, baik itu baca Quran, baik itu ta'lim, begitu. Apapun keadaannya, kira-kiranya seperti itu. Sudah selesai itu hikmah ke 32. Ada pertanyaan? Cung? Jadi tadi ke 3132 ya. Yang tadi mah yang jangan mengharap segera berubah. Iya. Yang pertama, yang kedua mah jangan meninggalkan hal yang baik yang biasa kita istiqomah lakukan gitu. Betul. Dan itu harus ada meskipun bentuknya hanya setengah jam gitu. 1 hari itu. Jadi kita cari, ini untuk belajar kita nih. Kita cari kegiatan yang mana 1 hari itu kita tentukan waktunya, jamnya, dan periodenya, lamanya. Setengah jam atau 1 jam begitu, atau 15 menit lah. Bentuknya apa? Zikir, baca Quran, sholat, apapun itu. Dalam keadaan apapun, tatkala waktu itu datang, melakukan begitu. Masuk itu. Disiplin. Itu harus ada. Harus ada. Nah ini kalau sudah istiqomah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia bakal kerasa tuh. Ya. Itu insya Allah. Dalam keadaan apapun. Nanti kalau misalkan memang harus terlewat, dikodok. Di malamnya, misalkan begitu. Lagi pertanyaan? Ini agak beda dengan yang tadi pertama ya. Pertama kan setiap nafas. Betul, ini untuk nganterin ke sana Pak Haji. Oh. Ya kan kalau misalkan tiap nafas itu kan gimana? Ya kita ini kan orang-orang goplahnya sekarang lah ngomong kayak gini. Bentar lagi kan kalau ada makanan kan udah lupa. Nanti kan ngobrolnya juga dari awalnya. Bismillah dulu bos. Biar setiap suapnya. Kalau saya mah lupa. Saya mah lupa. Kalau saya mah lagi ngaji sama di luar ngaji itu udah beda makom. Kalau lagi ngaji itu makom wali on. Kalau ngajinya udah selesai itu kata makom. Gak bisa saya ini. Jadi kalau saya ini tahu betul kadar. Tahu betul kadar. Coba orang itu ya nggak selamanya keadaan hatinya itu anteng. Kadang lagi ada masalah. Ya kadang. Coba kamu kita puter coba video-video saya itu. Ngaji saya mah sama. Sebelum di YouTube ada Telegram, sama ngaji saya mah, padahal sama keadaan hati pun beda juga. Apa saya itu selamanya happy gitu? Terus kalau ngaji surah seri tuluy gitu. Tapi kan kalau lagi ngaji mah nggak kelihatan saya lagi ngapain, nggak tahu. Ya. Soalnya udah biasa. Jadi makomnya udah kayak gini. Ini makom wali on. Turun makan nggak rokok deh. Mana rokoknya? Udah lupa walinya itu udah lupa. Setiap iya jadi hembusan asap gitu. Ya jadi susah. Nah, tapi kan kalau misalkan kita sudah punya waktu periode yang tetap, kita akan kembali lagi ke situ. Iya kan? Makanya saya kalau seneng tuh kalau udah ngadepin maghrib. Karena mau ngaji, senang gitu. Karena tatkala masuk pengajian, udah nggak ada masalah. Selesai. Ya balik lagi keluar dari pengajian kan buka TikTok lagi, dihujat lagi. Kan nggak enak lagi hati. Pusing lagi kepala begitu. Ya, Ustaz masih kepengaruhin. Ya kalian coba aja. Cobain aja. Ya. Itu nggak bisa. Bukan makomnya kalau saya itu inget terus gitu. Tapi kalau kita punya kegiatan yang terus-menerus istiqomah dilaksanakan itu, datang waktu situ kita lupa sudah. Jadi pas ngaji, pas pressure release gitu ya. Pressure release sudah. Nah itu psikologinya. Tapi nanti kan ada lagi di belakangnya, Nah, itu secara psikologis begitu. Cuman kalau itu yang dikejar ya salah juga. Karena intinya bukan ke sana. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya, mudah-mudahan istiqomah. Ada ya? Amin. Nah itu. Ilmunya. cari keistiqomah. Mudah-mudahan orang sadaya diampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis dan kafarat kanu kalapatan orang sadayana ugi jantan wasilah kepada orang salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.